kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Pada hari ini, hari yang sangat cerah dan indah. Nah, kita bersama-sama mempelajari tema 4, subtema 3 pada pembelajaran 1, 2, dan pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan juga sama-sama mempelajari satu persatu dari materi pembelajaran kita. Pertama kita masuk pada tema 4, subtema 3 pada pembelajaran 1. Setiap pagi, Siti selalu membuka jendela agar kamar Siti menjadi sejuk dan segar. Minggu pagi, Siti, Dayu, dan Dina bersepeda santai. Mereka bersepeda pukul 6 menuju alun-alun. Merupakan salah satu olahraga yang bisa memperlancar peredaran darah, yaitu dengan bersepeda santai. Dengan bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi resiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Bersepeda akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pemompa. Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk menyalurkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan di antara jantung koroner, hipotensi, varises, anemia, dan leukemia. Mencegah lebih baik dari mengobati. Makna slogan tersebut adalah mencegah faktor yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati penyakit yang hampir menjangkiti tubuh kita. Marilah kita simak pantun berikut. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Memang indah bunga selasi. Selasi bunga tanpa getah, lingkungan asri juga bersih. Belajarnya nyaman, hatinya betah. Pantun memiliki satu bait yang terdiri atas 4 baris, satu suku kata pada setiap baris, secara urutan berjumlah 9, 9, 10, dan 11. Setiap baris terdiri atas 4 kata. Baris yang menunjukkan sampiran yaitu memang indah, bunga selasi, selasi bunga tanpa getah. Baris yang menunjukkan isi, lingkungan asri juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya betah. Pantun bersajak AB, pantun di atas termasuk jenis pantun nasihat. Kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Jenis pantun adalah pantun nasihat dengan jumlah bait 1 bait, jumlah baris ada 4 baris, baris sampiran, kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Sedangkan baris pada isi pantun, kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Berikutnya pada pembelajaran 2, Udin gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita, ada cerita Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Keong Mas, dan masih banyak cerita lainnya. Udin mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Sore hari, Edo bermain ke rumah Udin. Edo melihat banyak buku cerita rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku cerita kepada Edo. Sikap baik Udin yang perlu diteladani adalah sikap atau sifat dermawan. Dan sikap Edo yang perlu diteladani mengucapkan terima kasih ketika diberi sesuatu oleh teman. Mari kita simak bersama-sama dongeng Kancil dan Siput. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu Kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si Kancil. Saat si Kancil datang, Raja Siput menyambutnya dengan kepongahan dan kesombongannya. Si Kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengar kesombongan si Kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si Kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan Kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si Kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Mereka sepakat bahwa jika Kancil yang berencana lari di daratan memanggil Siput, maka Siput yang ada di depan Kancil menjawab,
Kesepakatan antara Raja Siput dan Kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan, Raja Siput lari di lumpur sungai. Sementara itu beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3 si Kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap Kancil melompat berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah dia berseru, "Di mana engkau siput?" Jawab siput yang berada di depannya. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya dia merasa kelelahan. Karena kelelahan, sambil menggerutu dengan napas terengah-engah, sang Kancil pun berkata, "Hai siput, mulai hari ini aku akan menyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu Kancil pun melompat dan menghilang dari pemukiman siput. Sekarang tinggallah siput-siput itu bergembira, yang bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Kancil memiliki sikap sombong dan ponga. Sikap yang dimiliki Kancil tidak baik karena orang sombong akan sulit dihargai oleh orang lain. Cerita bergambar adalah perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Langkah membuat gambar cerita: pertama, tentukan ide, gagasan, tema yang akan dibuat. Kedua, tentukan karakter tokoh utama dan karakter dari tokoh pembantunya yang ada dalam cerita. Ketiga, membuat alur cerita sederhana secara garis besar. Yang keempat, mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Berikutnya, organ peredaran darah pada hewan berbeda-beda, baik burung, ikan, dan kambing seperti pada tabel berikut ini. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini, sampai bertemu di pelajaran berikutnya.